Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, untuk memperkuat kolaborasi dan memperluas peluang, Universitas Hasanuddin Makassar menargetkan penandatangan 400 Memorandum of Understanding pada tahun 2024. Kerjasama ini meliputi pertukaran mahasiswa, penelitian, dan pengembangan kurikulum. Universitas Hasanuddin Makassar terus memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai institusi melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU). MOU merupakan sebuah dokumen perjanjian tertulis yang berisi kesepakatan tentang prinsip-prinsip dasar atau tujuan bersama dalam suatu kerjasama. Kerjasama yang dilaksanakan pun beragam, mulai dari pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, pelatihan dosen, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penyelenggaraan seminar, magang, pengembangan produk, serta pengembangan kurikulum dan program bersama. Pada tahun 2024 ini Unhas menargetkan 400 penandatanganan MOU dengan berbagai pihak. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMFil, dalam kegiatan penandatanganan MOU antara Unhas dengan Universitas Hang Tuah pada 16 Desember 2024 di ruang rapat WR 4, Gedung Rektorat Lantai 6 Universitas Hasanuddin. Prof. Adi mengatakan pentingnya MOU sebagai gerbang kerjasama untuk pertumbuhan bersama. Iya, jadi kita sadar betul ya bahwa pintu masuk dari berbagai macam targetnya Unhas itu adalah kerjasama. Oleh karena itu Pak Rektor memberikan kita target 1 tahun 400 MOU itu sebenarnya adalah pintu masuk ya. Kenapa? Karena dengan MOU ini maka akan banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan ya, implementasinya dan sebagainya. Karena kami memandang bahwa sinergitas ya, kolaborasi itu sebenarnya kunci untuk supaya kita bisa bertumbuh bersama, berkembang bersama begitu. Nah, sehingga Unhas ini terlalu besar untuk kemudian disia-siakan. Kami punya kapasitas yang lebih, nah sehingga kami ingin membagi ya ke semua pihak, baik itu universitas lain, kemudian juga mungkin institusi-institusi yang lain ya, supaya kita bisa belajar sharing ya, sehingga Unhas juga sebenarnya belajar juga sambil bekerja sama. Sebenarnya Unhas juga belajar ya, mengambil banyak hikmah-hikmah untuk kemudian kita tumbuh lebih besar lagi seperti itu. Prof. Adi menambahkan, hingga Desember 2024 sudah ada 370 MOU yang telah disepakati dan ditandatangani dengan berbagai pihak, baik itu dengan universitas, pemerintah, dunia usaha, dan juga dunia industri. Dan saat ini Unhas sudah memiliki hampir 20 konsorsium sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Konsorsium merupakan beberapa pihak yang mengadakan usaha bersama. Zara Sabita Suceng, Adi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, curah hujan yang tinggi kerap menjadi tantangan bagi para petani. Berdampak signifikan pada hasil panen mulai dari tanaman yang rusak hingga ancaman penyakit tanaman akibat kelembapan berlebih. Simak liputan selengkapnya. Perubahan iklim menjadi tantangan nyata yang semakin dirasakan oleh para petani di Indonesia. Intensitas sinar matahari, suhu, curah hujan, angin, hingga kelembaban terus mengalami perubahan. Perubahan itu dinilai berpengaruh terhadap produktivitas pertanian. Padahal pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya menuju swasembada pangan. Menurut dosen Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Dr. Insinyur Amir Yasi MSI, perubahan pola curah hujan dianggap sebagai faktor yang paling memengaruhi produktivitas pertanian. Jadi unsur iklim itu sebenarnya intensitas surya, ini memang matahari ya, suhu, hujan, angin, kelembaban, evapotranspirasi, dan ada 9. Tetapi yang paling krusial mempengaruhi pertumbuhan tanaman itulah suhu dengan hujan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menentukan, bagaimana mengantisipasi, apa strategi yang digunakan kalau kondisi hujan memanjang? Nah, itu ada ilmunya lagi. Itu namanya analisis jadwal pola tanam. Guru besar agroklimatologi ini menjelaskan, kearifan lokal juga menjadi solusi penting dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim. Di Sulawesi Selatan misalnya, dikenal tudang sipulung
yakni pertemuan para stakeholder untuk memprediksi musim tanam dan panen dengan lebih akurat. Di sisi lain, perubahan iklim juga memberikan peluang bagi petani yang mampu beradaptasi. Menurut Rama, seorang petani muda sekaligus pendiri Tangan Tani Milenial, dirinya melihat potensi harga jual tinggi saat menghadapi cuaca ekstrim. Kalau hasil panennya itu dan perubahan pola tanam ya pastilah ada perubahan, tapi ini tidak secara signifikan. Karena sebenarnya ini kan mayoritas petani-petani itu dia hasil panennya menurun karena cuaca yang ekstrim, anomali cuaca. Tapi bagi kami ini sebenarnya peluang. Karena untuk setelah musim cuaca harga produk-produk pertanian itu akan meningkat. Nah, makanya bagaimana kita manajemen pola tanam dengan menyesuaikan cuaca yang ekstrim sekarang. Supaya nanti ketika cuaca ekstrim berlalu kita panen ya dapat harga yang fantastis. Profesor Amir Yasi menambahkan, mengelola pola tanam, memahami siklus hujan, dan memanfaatkan kearifan lokal menjadi kunci agar petani mampu bertahan menghadapi perubahan iklim. Menurutnya, adaptasi ini menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pertanian di Indonesia. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, dalam gelaran Unhas Innovation Day 2024 juga diramaikan dengan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, di mana pengunjung dapat memeriksakan tekanan darah, kadar kolesterol, asam urat, hingga gula darah dengan gratis. PT Inovasi Benua Maritim atau Innomar turut meramaikan kegiatan Unhas Innovation Day 2024. Kegiatan itu berlangsung di Atrium Mall Ratu Indah Makassar dengan diisi puluhan booth yang memamerkan berbagai produk inovasi Unhas. Booth Innomar sendiri menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pengunjung. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dari Klinik Pratama Unhas Baraya serta PBF atau Pedagang Besar Farmasi Innomar. Wakil Kepala Klinik Pratama Unhas Baraya, Fitra Mahyudin menyebut, di booth ini para pengunjung dapat memperoleh pemeriksaan gratis meliputi pemeriksaan tensi, kolesterol, asam urat, hingga gula darah. Selain itu, pengunjung juga mendapatkan layanan konsultasi gratis dengan dokter. Berbagai pelayanan ini terbuka untuk umum. Ini kami dari perwakilan PBF dan Klinik Pratama Unhas Baraya yang ada di Jalan Sumur. Nah, kami hadir di sini memberikan pemeriksaan gratis berupa tensi, kemudian ada pemeriksaan kolesterol, asam urat, dan juga gula darah. Kemudian kami juga memberikan konsul dokter secara gratis. Tak hanya itu, Vita mengatakan tim juga menyediakan produk-produk PBF Innomar berupa obat-obatan seperti multivitamin. Dari salah satu unit bisnis Innomar lainnya yakni Bengkel Innomar turut memberikan voucher potongan harga kepada para pengunjung terkhusus untuk transaksi penggantian oli mobil. Kami menyediakan multivitamin, ini produk dari PBF kami. Iya. Selain itu, ini ada dari Bengkel, Dari Bengkel itu memberikan voucher berupa potongan harga untuk penggantian oli. PT Inovasi Benua Maritim sendiri merupakan perusahaan yang didirikan Universitas Hasanuddin pada 8 Desember 2016. Perusahaan ini bergerak di bidang otomotif, distribusi farmasi dan alat kesehatan, konstruksi, marketing trading, juga apotek dan klinik Pratama. Iva Syarahman, Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Rianto, penari lengger koreografer asal Banyumas yang bermukim di Jepang, baru-baru ini melakukan tour Journey of America di 4 kota, Pittsburgh, New York, Washington DC, dan Atlanta. Rianto memperkenalkan serta mengajarkan kesenian asli Banyumas ini ke pecinta seni tari termasuk warga Amerika. Perkenalkan, nama saya Rianto, saya penari dan koreografer Lengger Lanang Banyumas. Memperkenalkan tari lengger ke pecinta seni tari di Amerika menjadi tujuan tur Journey of America yang dilakukan Rianto, penari dan koreografer asal Banyumas yang kini menetap di Jepang. Lengger Banyumas ini merupakan kesenian asli dari Banyumas yang dulunya adalah untuk upacara ritual kesuburan dan dilakukan oleh laki-laki, dan penari ini sebenarnya adalah masyarakat pedesaan itu sendiri yang melakukannya, karena ketika mereka
tanam padi, itu melakukan kegiatan tradisi yaitu dengan menari. Selama bulan November lalu, Rianto menampilkan tari tradisional lintas gender ini di 4 kota, Pittsburgh, Atlanta, Washington DC, dan New York. Di Washington DC, ia tampil di Kedutaan Besar RI bersama Santi Budaya, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan. Melalui acara bertajuk Spirit of Nusantara, A Cultural Archipelago, Rianto menari lengger di hadapan para pekerja profesional Amerika dari organisasi International Club of DC. Dan kali ini saya memperkenalkan tari lengger bagi masa karena sekarang generasi untuk lengger lana kan sudah semakin jarang, dan saya ingin memperkenalkan di Amerika ini supaya mereka ada perhatian untuk lengger lana yang ada di Banyumas. Sementara di New York bersama kelompok tari Saung Budaya, ia menampilkan karya tari sastra Jiwangga, Journey of Javanese Body, sebuah potret pribadi mendalam Rianto. Menurut Hani Zainuddin, diaspora Indonesia yang hadir menyaksikan, warga kota New York menikmati pentas seni seperti ini. This is very good show. Very good show? Yes, it's interesting and we should have show like this more from Indonesia. Selain pentas, Rianto juga mengajarkan tari lengger pada workshop di Ripley Greer Studios yang dihadiri para penari Indonesia dan Amerika. I feel like not beginners workshop. It went so fast, but it's so fun, and I love learning things like the fabric, the scarf that we are wearing, that Rianto says it's part of our body, and that affects how you interact with it, and you don't be scared of it, and it's a nice way to learn. Pengalaman saya mengajar tari lengger Banyumasan di New York bersama teman-teman orang Indonesia di New York dan juga orang Amerika khususnya, menarik karena mereka baru pertama kali mengenal lengger, dan semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk mereka dan mereka akan continue mengajari atau belajar tari lengger Banyumasan ini yang rencananya memang akan saya buat acara tahunan. Dan tari lengger ini saya memberikan informasi tentang filosofi, gerakan, sejarah tentang lengger di Banyumas. Rianto berharap para penari ini akan tertarik untuk datang dan mempelajari lebih jauh sejarah lengger di Banyumas. Dari Washington DC dan New York, tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Putri Najwa, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.